Lizzie Andrew Borden lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1860 di Fall River, Massachusetts dari pasangan Sarah Anthony Borden dan Andrew Jackson Borden. Lizzie adalah putri ketiga mereka yang sangat mereka nantikan karena beberapa tahun sebelumnya mereka telah kehilangan putri kedua mereka, Alice Esther, karena hidrosefalus. Tentu saja, kelahiran Lizzie membawa kebahagiaan baru bagi mereka. Namun, 3 tahun setelah kelahiran Lizzie, tepatnya pada tanggal 26 Maret tahun 1863, Sarah meninggal dunia secara tragis karena penyakit tulang belakang. Sebelum meninggal, dia meminta putri pertamanya, Emma Lenora Borden, untuk berjanji menjaga Lizzie. Ayah Lizzie, Andrew, adalah keturunan Inggris dan Wales yang tumbuh dalam lingkungan sederhana. Andrew lahir pada tahun 1822 dari pasangan Abraham Borden, seorang pengusaha ikan, dan Phoebe Davenport. Kakek Andrew sebenarnya memiliki tanah yang cukup luas di kedua sisi sungai Taunton. Namun, meskipun Andrew merupakan keturunan penduduk lokal yang kaya dan berpengaruh di daerahnya, tetapi dia tetap bekerja untuk meraih impiannya sendiri. Usaha keras Andrew di masa muda ini membuahkan hasil yang manis karena dia berhasil sukses dalam bisnis pembuatan dan penjualan furnitur dan peti mati yang terus dia kembangkan hingga menjadi pengembang properti yang sukses. Selain itu, Andrew juga berhasil menduduki posisi direktur di beberapa pabrik tekstil dan memiliki properti komersial yang cukup besar. Bahkan, Andrew dipercaya untuk menjadi presiden Union Saving Bank. Di Fall River, Andrew adalah orang terkaya di lingkungan itu dan dia memiliki sepupu yang juga tidak kalah kaya yang tinggal di sebuah lingkungan modis dan jauh dari kawasan industri kota bernama The Hill. Meskipun terkenal kaya, Andrew tetap memiliki sifat yang sederhana. Bahkan di rumahnya, Andrew tidak memiliki saluran pipa dalam ruangan, meskipun itu adalah fitur umum bagi orang kaya pada saat itu. Dengan latar belakang ayahnya yang baik, Lizzie dan kakak perempuannya, Emma, memiliki pendidikan yang relatif religius. Mereka sering menghadiri peribadatan di gereja dan aktif dalam kegiatan gereja, termasuk mengajar sekolah minggu, yang mana sebagian besar muridnya adalah anak-anak imigran baru di Amerika Serikat. Di semua organisasi yang diikutinya, Lizzie biasanya memegang peran kepemimpinan. Karena kekayaan ayahnya, dia sering menjadi bendahara atau sekretaris. Lizzie bahkan membujuk ayahnya untuk membeli bangku gereja, dan ini menjadi kesempatan ayahnya yang kikir untuk menyumbangkan uangnya. Di antara Emma dan Lizzie, Andrew memang lebih menyayangi Lizzie. Meskipun begitu, Emma dan Lizzie tidak pernah merasa iri satu sama lain, dan keduanya selalu saling menyayangi. Bahkan, Emma seperti ibu bagi Lizzie. Meskipun berkedudukan tinggi, Lizzie tetap tidak menikah. Ada banyak alasan yang dikemukakan untuk ini. Pertama, Lizzie tidak begitu cantik. Kedua, Lizzie membenci ayahnya karena tidak menikmati keuntungan dari kekayaan ayahnya. Lizzie sangat menginginkan uang dan kekuasaan, tetapi ayahnya tidak memberikannya. Ketiga, tidak ada pelamar yang diterima karena bagi Lizzie tidak ada yang cocok dengannya. Ayahnya juga memandang para pelamar sebagai orang yang lebih rendah dan hanya memburu harta. Hal ini juga menjadi alasan kenapa Emma tidak menikah. Saat wisuda, Lizzie memberikan cincinnya kepada ayahnya yang dikenakannya di jari kelingkingnya. Ayahnya kemudian mengembalikan cincin tersebut kepada Lizzie sehingga Lizzie bisa memakainya sendiri. Namun, hubungan Lizzie dan Emma dengan ayah mereka menjadi buruk setelah Andrew menikah lagi. Pada tanggal 2 Juni tahun 1865, Andrew menikahi Abby Derby Gray yang seorang pembantu rumah tangga berusia 37 tahun. Lizzie yakin Abby menikahi ayahnya karena menginginkan kekayaannya, sedangkan banyak rumor yang mengatakan jika Andrew menikahi Abby agar dia bisa mendapatkan pembantu rumah tangga yang murah dan seorang ibu bagi putri-putrinya. Pembantu rumah tangga keluarga Borden yang berusia 25 tahun bernama Bridget Sullivan atau biasa dipanggil Maggie bersaksi jika Lizzie dan Emma jarang makan bersama orang tua mereka. Pada tahun 1887,
Lizzie mulai berhenti memanggil Abby dengan sebutan ibu. Selain itu, banyak kejadian yang membuat Lizzie dan Emma semakin membenci orang tuanya. Pada tanggal 24 Juni tahun 1991, terjadi perampokan di rumah keluarga Borden dan Lizzie dituduh sebagai pelakunya. Faktanya, Lizzie memang pelakunya dan aksinya ini sebagai bukti kebencian Lizzie kepada orang tuanya. Sejak insiden perampokan itu, pintu-pintu rumah keluarga Borden selalu dikunci dari dalam dan dari luar. Pada bulan Mei tahun 1892, Andrew menghabisi banyak burung merpati di lumbungnya dengan menggunakan kapak, karena dia yakin burung-burung itu menarik perhatian anak-anak setempat untuk memburunya. Padahal, Lizzie selalu merawat burung merpati tersebut, dan dia baru saja membangun tempat bertengger untuk merpati-merpati itu. Dia sering menceritakan kekesalannya atas perbuatan ayahnya tersebut. Pada tanggal 21 Juli tahun 1892, kedua saudara perempuan itu kembali bertengkar dengan ayahnya, yang membuat mereka mengambil liburan panjang terpisah dengan ayahnya di New Bedford. Setelah kembali ke Fall River, Lizzie memilih untuk tinggal di rumah kos di dekat rumahnya selama 4 hari sebelum kembali tinggal bersama orang tuanya. Ketegangan semakin meningkat setelah Andrew memberikan properti kepada keluarga Abby. Ketika saudara perempuan Abby menerima sebuah rumah, Lizzie dan Emma menuntut ayahnya. Mereka kemudian berhasil menerima properti sewaan, sebuah rumah yang mereka tinggali hingga ibu mereka meninggal, yang mereka beli dari ayah mereka seharga $1. Namun, mereka menjual kembali properti itu kepada ayah mereka seharga $5.000. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1892, Abby dan Andrew mengeluh sakit perut. Ketika mereka mengunjungi dokter mengatakan jika mereka telah diracuni. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1892, John Vinegar Morse, paman dari mendiang Sarah, diundang untuk tinggal selama beberapa hari di rumah keluarga Borden untuk membahas masalah bisnis dengan Andrew. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1892, sekitar pukul 6 pagi, John sarapan bersama dengan Andrew, Abby, dan Maggie. Lizzie masih tidur di lantai atas, dan Emma sedang keluar kota bersama teman-temannya. Sekitar pukul 8:48 pagi, John pergi dari kediaman keluarga Borden untuk mengunjungi teman dan keponakannya di Fall River. Dia berencana untuk kembali ke rumah keluarga Borden ketika waktu makan siang telah tiba. Andrew berangkat untuk jalan-jalan sekitar pukul 9 pagi dan baru kembali pada pukul 11 siang. Pada pukul 9:30, Abby pergi ke lantai atas untuk membersihkan kamar dan memberitahu Lizzie jika dia akan segera pergi untuk mengunjungi temannya yang sakit setelah pekerjaannya selesai. Maggie juga keluar untuk membersihkan jendela dan melihat Lizzie yang sedang menyetrika. Ketika Andrew telah kembali, dia tidak dapat membuka kunci pintu rumahnya, sehingga Andrew memanggil Maggie untuk membantunya. Maggie mengaku mendengar suara Lizzie tertawa di lantai atas pada saat itu. Setelah berhasil masuk, Andrew membawa bingkisannya ke ruang makan, di mana Lizzie kemudian menemuinya untuk mengatakan jika Abby telah menerima pesan dari temannya dan telah meninggalkan rumah. Andrew yang tidak merasa curiga, kemudian memutuskan untuk tidur siang di ruang tamu, sedangkan Maggie yang masih merasa tidak enak badan, naik ke atas untuk tidur siang di kamarnya. Lizzie kemudian pergi ke lumbung dan menghabiskan waktu 20 menit untuk mencari beberapa pemberat dan tali pancing untuk persiapan memancing yang rencananya akan dia lakukan beberapa hari lagi. Saat di luar, Lizzie mendengar suara benda jatuh dan erangan keras dari dalam rumah, sehingga dia bergegas kembali. Ketika mencapai pintu, Lizzie melihat pintu rumahnya yang sebelumnya terkunci telah terbuka. Lizzie kemudian berjalan ke ruang tamu dan menemukan ayahnya yang telah tergeletak tidak bernyawa di sofa. Lizzie segera berteriak, memanggil Maggie dan memintanya untuk memanggil dokter terdekat, yaitu Dr. Bowen. Dr. Bowen yang baru tiba segera memeriksa tubuh Andrew dan mengonfirmasi jika Andrew telah tidak bernyawa. Lizzie kemudian meminta Maggie untuk naik ke atas dan memeriksa apakah Abby telah kembali. Tetangga, teman keluarga Borden, bersama dengan Nyonya Churchill dan Maggie naik ke atas, tetapi dia menemukan Abby
yang juga telah tergeletak di genangan darah. Tak lama setelah pukul 11:15, polisi diberitahu tentang tragedi tersebut dan puluhan polisi segera datang ke rumah keluarga Borden. Dokter melakukan otopsi pada jasad Abby dan Andrew di meja makan, sedangkan Lizzie diinterogasi oleh Deputi Sheriff Marshall Fleet. Lizzie berbicara dengan nada acuh tak acuh, dan ketika Fleet menyebut Abby sebagai ibunya, Lizzie bersikeras mengatakan, "Dia bukan ibuku, dia ibu tiriku." Dokter Bowen mengungkapkan bahwa Abby mungkin telah meninggal selama hampir 1 jam karena darahnya telah mengering dan membeku. Dia juga mengonfirmasi jika Abby dan Andrew telah dipukul beberapa kali di kepala dengan kapak. Bahkan, wajah Andrew tidak dapat dikenali lagi karena telah hancur akibat pukulan kapak berkali-kali. Salah satu matanya terbelah menjadi 2, menunjukkan bahwa dia sedang tidur ketika diserang. Lukanya yang masih berdarah menunjukkan serangan yang baru saja terjadi. Ketika polisi melakukan penggeledahan, polisi menemukan kapak dengan gagang patah di ruang bawah tanah. Kapak itu diduga sebagai senjata karena patahan pada gagangnya tampak baru dan abu serta debu di kepala kapak tampak sengaja dioleskan agar terlihat seolah-olah sudah berada di ruang bawah tanah selama beberapa waktu. Anehnya, perampokan bukanlah motif pelaku karena tidak ada barang berharga yang hilang di rumah tersebut. Semua tetangga juga mengaku jika tidak pernah melihat Andrew atau Abby memiliki musuh. Seiring berjalannya waktu, tabir misteri terdalam menutupi tempat kejadian perkara dan upaya paling keras dari pihak berwenang untuk menyingkirkan misteri itu tampak semakin sia-sia. Sebab petunjuk didapatkan bahwa seorang pria misterius terlihat di depan pintu rumah dan berdebat dengan Andrew hanya beberapa hari sebelumnya. Jika pria itu pelakunya, maka dia harus berurusan dengan keluarga yang terdiri dari 6 orang di sebuah rumah sederhana berlantai 2,5 yang kamar-kamarnya semuanya terhubung, di mana pasti akan sulit untuk meredam suara. Dia harus menangkap Andrew sendirian yang sedang tertidur. Tentu saja, teriakan sekecil apapun akan menarik perhatian. Dia juga harus menemui Abby sendirian dan menjatuhkannya. Tentu sangat sulit bagi pelaku untuk dapat menjatuhkan seorang wanita gemuk tanpa suara. Untuk melakukan ini, dia harus berjalan dari ruang duduk di lantai dasar ke kamar tidur di atas ruang tamu. Dia kemudian harus menyembunyikan senjata yang bernoda darah, kemudian pergi di siang bolong melalui jalan yang sering dilalui orang. Paling lama, dia hanya memiliki waktu 20 menit untuk menyelesaikan aksinya. Hasil pemeriksaan sementara ini membuat polisi yakin jika pelakunya adalah penghuni di rumah tersebut. Karena hanya ada Lizzie dan Maggie di dalam rumah, polisi segera mencurigai Lizzie sebagai kemungkinan pelaku. Emma yang telah mendengar berita tersebut segera kembali ke rumah untuk menepati janjinya kepada mendiang ibunya dulu, yaitu menjaga Lizzie. Dia membela adiknya dan meyakini jika Lizzie tidak bersalah. Emma juga mengundang temannya, Alice Russell, untuk menginap di rumahnya selama masa-masa sulit tersebut. Alice tinggal 275 meter dari rumah keluarga Borden dan telah mengenal Lizzie selama 11 tahun. Setelah tragedi mengerikan itu, polisi berjaga di sekitar rumah keluarga Borden pada malam tanggal 4 Agustus. Di saat itu, seorang petugas kemudian berhasil melihat Lizzie memasuki ruang bawah tanah bersama Alice sambil membawa lampu minyak tanah dan ember sampah. Kedua wanita itu keluar dari ruang bawah tanah dan beberapa saat kemudian Lizzie kembali ke ruang bawah tanah sendirian. Meskipun polisi tersebut tidak dapat melihat apa yang dilakukannya, dia yakin jika Lizzie sedang membungkuk di atas wastafel. Pada tanggal 5 Agustus, John meninggalkan kediaman keluarga Borden yang telah dikerumuni oleh ratusan orang. Karena sangat sulit untuk berjalan keluar, polisi harus mengawalnya kembali ke rumah. Pada malam hari di hari yang sama, seorang polisi dan wali kota mengunjungi rumah keluarga Borden untuk memberitahu Lizzie bahwa dia ditetapkan sebagai tersangka di balik insiden tersebut. Keesokan paginya, Alice memasuki dapur dan mendapati Lizzie sedang merobek-robek sebuah gaun. Lizzie mengatakan jika dia akan membakar gaun tersebut karena terdapat noda cat. Alice kemudian menjelaskan jika lebih baik
Lizzie tidak melakukannya di tempat yang terbuka. Apalagi, petugas tidak akan mempermasalahkan gaun yang terkena cat, dan pembakaran tersebut hanya akan membuat petugas semakin curiga. Pada tanggal 8 Agustus, jaksa wilayah mengadakan sidang pemeriksaan di mana Lizzie ditanyai beberapa pertanyaan. Namun, Lizzie memberikan jawaban yang saling bertentangan. Awalnya, dia melaporkan mendengar erangan sebelum memasuki rumah. 2 jam kemudian, Lizzie mengatakan kepada polisi jika dia tidak mendengar apapun dan memasuki rumah tanpa menyadari jika ada yang tidak beres. Pernyataan Lizzie yang paling mencurigakan adalah ketika Lizzie membantu ayahnya melepaskan sepatu bootnya. Padahal, Andrew masih mengenakan sepatu boot ketika jasadnya ditemukan. Sebagian besar petugas yang mewawancarai Lizzie melaporkan jika mereka tidak menyukai sikapnya. Beberapa mengatakan jika Lizzie terlalu tenang dalam menghadapi masalah yang begitu mengerikan. Meskipun perilaku dan alibinya berubah-ubah, petugas tidak pernah memeriksa bercak darah di pakaian Lizzie. Polisi memang menggeledah kamarnya, tetapi itu hanya pemeriksaan sepintas. Di pengadilan, petugas mengakui tidak melakukan penggeledahan yang tepat karena Lizzie sedang tidak enak badan. Kasus tersebut telah menarik perhatian nasional, sehingga banyak artikel yang ditulis setiap hari tentang keluarga Borden. Banyak yang percaya jika Lizzie bersalah, sementara yang lain terpesona dengan Lizzie yang menghabisi orang tuanya demi harta. Pengadilan Lizzie berlangsung di New Bedford pada tanggal 5 Juni tahun 1893. Di pengadilan, seorang pegawai toko obat bersaksi jika Lizzie datang untuk mencari hidrogen cyanida yang diencerkan pada bulan Juli tahun 1892, tetapi pegawai toko obat tersebut tidak memberikannya kepada Lizzie karena yakin jika hidrogen cyanida tersebut akan digunakan untuk tujuan jahat. Lizzie kemudian menyatakan jika hidrogen cyanida yang dia cari akan digunakan untuk membersihkan beberapa bulu dan gaun yang dimilikinya. Hal lain yang diperdebatkan adalah mengapa Lizzie tidak melihat jasad Abby, padahal Abby telah dihabisi setidaknya 1 jam sebelum Andrew. Namun, pembela menunjukkan jika jasad Abby tidak mudah dilihat dari tangga. Maggie juga naik ke atas untuk mengambil selimut bagi Dr. Bowen dan mengaku tidak melihat jasad Abby hingga Lizzie memerintahkannya mencari Abby di lantai atas. Jaksa berupaya untuk menunjukkan jika jawaban-jawaban Lizzie selama pemeriksaan pendahuluan memperlihatkan banyak kontradiksi dalam ceritanya, tetapi para hakim menolak untuk mengizinkan hal ini dalam persidangan setelah mengetahui bahwa Dr. Bowen telah memberikan morfin kepada Lizzie sejak jasad orang tuanya ditemukan untuk menenangkan syarafnya. Meskipun morfin sering diresepkan pada orang-orang pada saat itu, morfin juga diketahui dapat menyebabkan kebingungan. Apalagi, Dr. Bowen tidak hanya memberikan Lizzie dosis biasa. Dia memberi Lizzie dosis ganda setiap hari, termasuk pada hari pemeriksaan, yang menjelaskan mengapa ceritanya mengandung begitu banyak kontradiksi. Alice dipanggil ke mimbar untuk menyatakan kesaksiannya ketika Lizzie membakar gaunnya. Jaksa yakin jika gaun itu adalah gaun yang dikenakan Lizzie saat menghabisi Abby dan Andrew, sehingga dia berusaha membakarnya untuk menghilangkan bukti adanya bercak darah. Emma kemudian maju ke mimbar untuk memberi pembelaan bahwa gaun itu memang bernoda cat dan dia telah memerintahkan Lizzie untuk membakarnya. Kehadiran Lizzie di rumah itu juga menjadi titik pertikaian selama persidangan. Lizzie memberitahu beberapa orang bahwa pada saat itu dia masuk ke gudang dan tidak berada di rumah selama 20 menit. Hyman Lebinski, seorang pedagang kaki lima yang mengantar es ke rumah keluarga Borden, bersaksi jika dia melihat Lizzie meninggalkan gudang pada pukul 11:03. Bukti terakhir yang ditemukan jaksa adalah kapak yang ditemukan di ruang bawah tanah yang diyakini sebagai senjata pelaku. Mereka yakin jika Lizzie telah mematahkan gagangnya untuk menghilangkan noda darah. Polisi telah menemukan sehelai rambut di belah kapak yang diyakini sebagai rambut milik salah satu korban. Namun, setelah kapak itu dikirim ke laboratorium Harvard untuk dianalisis, diketahui bahwa rambut itu berasal dari seekor sapi dan tidak ditemukan darah pada kapak tersebut. Pembela kemudian dengan mudah menyatakan jika kapak itu bukanlah senjata pelaku. Persidangan tersebut berlangsung selama 2 minggu dan juri memutuskan jika Lizzie tidak bersalah.
Meskipun dinyatakan tidak bersalah dan bukti-bukti mengarah pada orang lain sebagai pelaku, sebagian besar masyarakat percaya jika Lizzie sebenarnya adalah tersangka yang lolos dari tuduhan. Motif yang beredar adalah bahwa Lizzie menghabisi ayah dan ibu tirinya demi uang. Kejahatan yang menggemparkan itu menyebabkan banyak orang beropini tanpa bukti dan menyebabkan Lizzie menjadi orang yang diasingkan dari lingkungan sosialnya. Apalagi, polisi segera menghentikan penyelidikan kasus tersebut sehingga banyak orang terus berspekulasi jika Lizzie adalah pelakunya. Kondisi ini diperkeruh oleh surat kabar yang membuat puisi tentang Lizzie sebagai pelakunya demi meningkatkan penjualan koran. Seringkali, surat kabar menulis skenario karangan mereka sendiri yang membuat Lizzie seperti penjahat dan kasus ini semakin rumit. Padahal, terdapat tersangka lain yang lebih kredibel selain Lizzie. Salah satunya adalah John Morse, paman Lizzie yang datang untuk menginap pada hari kejadian. John mengatakan jika dia bersama dokter dan seorang kerabat yang sakit pada saat kejadian, tetapi dokter yang dimaksud adalah Dr. Bowen yang datang untuk memeriksa jasad Andrew dan Abby pada saat itu. Berdasarkan luka yang dialami para korban, seorang peneliti percaya jika kasus itu dilakukan bukan dengan kapak, melainkan dengan pisau daging. Hal ini sesuai dengan profesi John sebagai tukang daging. Diduga, alasan John melakukan kejahatan tersebut adalah karena John dan Andrew memiliki bisnis bersama yang gagal hingga menimbulkan pertengkaran pada pagi itu. Kemungkinan tersangka lainnya adalah orang asing yang datang ke rumah keluarga Borden sebelum Andrew berjalan-jalan pagi itu. Menurut kesaksian, seorang pria datang menagih Andrew untuk membayar beberapa layanan, tetapi Andrew menolaknya dengan mengatakan bahwa dia tidak punya uang saat itu. Setelah kasus tersebut selesai, tanpa seorang pun yang dihukum, Emma dan Lizzie memutuskan untuk pindah ke rumah baru yang lebih besar di Fall River, dan Lizzie mengganti namanya dengan Lisbeth Borden. Karena Andrew tidak punya surat wasiat, semua harta peninggalannya diberikan kepada Emma selaku anak pertama. Meskipun begitu, orang-orang masih datang untuk melihat Lizzie dan menghinanya. Pada tahun 1897, nama Lizzie kembali menjadi berita utama ketika dia dituduh melakukan pencurian di Providence, Rhode Island. Pada tahun 1905, Emma pindah dari rumah tersebut setelah bertengkar dengan Lizzie mengenai pesta yang akan dia adakan. Emma tidak pernah melihat saudara perempuannya lagi, tetapi dia terus memberi Lizzie uang setiap bulan untuk memenuhi janjinya kepada ibunya, yaitu menjaga Lizzie.